Halo guys, welcome to my channel. Hari ini kita mau belajar in, on, and at. Okay, how to use in, on, at. Cara menggunakan in, on, at. Okay, in, on, and at itu biasanya dikenal preposition dalam English. English language biasa dikenal in, on, at itu sebagai preposition. Preposition atau preposisi itu merupakan jenis kata yang ditulis di depan sebelum menuliskan kata keterangan seperti tempat, waktu, dan lain-lain. For example, di sini kata Dian lahir di Surabaya. Kalimat Dian lahir di Surabaya. Jadi di sini prepositionnya adalah kata di dalam bahasa Indonesia. Namun kita saat ini fokus ke English. Oke. Di sini in, on, dan at. In itu lebih general, dia itu sangat umum, bersifat sangat umum, sedangkan on itu quite general atau cukup umum. Sedangkan at dia lebih spesifik. Oke. Penggunaan dari kata in. Oke, di sini penggunaan kata in ada beberapa cara yang kita gunakan. Yang pertama, kita menggunakan kata periods of time. Periods of time atau periode waktu. Nah, contohnya di sini itu ada in the future, ada in the past, ada in the present. Contohnya, in the future itu atau masa depan, contohnya I'd like married. Di masa depan saya ingin menikah. Dan yang kedua, in the past. In the past atau masa lalu, in the past I study hard at school. Dulu saya rajin belajar di sekolah. Jadi dulu dia sangat rajin belajar sekolah. In the present berarti sesuatu yang dilakukan sekarang atau saat ini. Oke, itu fungsi yang pertama yang kita gunakan pada kata in itu sendiri. Oke, yang kedua, biasa diterapkan di kata years atau tahun. Years atau tahun yaitu contohnya bisa groups of years, dekade, and the century, atau kelompok tahun, dekade, dan abad. Nah, contohnya nih, in 2000 I was born. Di tahun 2000 saya lahir. Penggunaan dari kata in. Berikutnya, my great grandmother was born in 19th century. Jadi nenek buyut saya lahir pada abad ke-19. Jadi itu penggunaan dari kata in. Yang kedua. Oke. Yang ketiga, bisa juga kita terapkan ke season atau musim. Contohnya in summer atau musim panas, in winter atau musim dingin, in autumn atau musim gugur, atau in spring, musim semi. Oke. Yang ketiga, kita bisa juga terapkan di months and weeks atau bulan dan minggu. In June, di Juni, in November, di November, in 5 weeks time, dalam waktu 5 minggu, in a few weeks, dalam beberapa minggu. Oke, yang terakhir kita bisa gunakan di part of days. Part of days atau bagian dari hari. Bagian dari hari, contohnya nih, in the morning atau di pagi hari, in the afternoon atau di siang hari, and in the evening atau di malam hari. Jadi itu beberapa fungsi dari in. Kita bisa gunakan di beberapa bagian itu. Oke, selanjutnya kita masuk dalam on atau quite general, sedikit lebih spesifik atau cukup umum dibandingkan tadi dari kata in. Oke, pertama, on ini biasanya diterapkan di dates atau tanggal. Dates atau tanggal itu contohnya nih, on the 40 of June 2000 I was born. Pada tanggal 14 Oktober 2000 saya lahir. Nah, on Christmas Day atau hari Natal, on New Year's Day atau tahun baru, on a bank holiday. Ini biasanya hari libur di luar negeri, di UK contohnya itu hari libur nasional. Dia pakai kata bank holiday karena biasanya itu bank tutup, sekolah tutup, dan tidak ada yang do work, tidak ada yang bekerja. Oke. Yang kedua, bisa juga diterapkan di days of the week atau hari dari minggu. On Monday, di Senin, on Friday, pada hari Jumat, on Friday evening, pada Jumat malam, on Saturday morning, pada Sabtu pagi. Oke, bisa juga di ketiga, kita menerapkan di days of the month
artinya hari dalam bulan. On the 4th of July, pada tanggal 4 Juli. On the first day of September, di hari pertama bulan Desember. Oke, yang terakhir kita bisa terapkan on pada miscellaneous atau bermacam-macam atau beraneka ragam nih. Contohnya kita sering ngomong on time atau tepat waktu, atau I arrived to work on time at the correct time. Saya tiba bekerja tepat waktu pada waktu yang tepat. Jadi bisa diterapkan di on ini dalam beberapa cara. Oke, kita masuk dalam add atau add tadi sebelumnya dijelaskan bahwa lebih spesifik. Add ini bisa kita terapkan di specific times atau waktu yang tertentu. Contohnya at 10 AM di jam 10 pagi, dan at 3 o'clock jam atau pukul 3, at lunchtime atau saat makan siang, at sunset saat matahari terbenam, at sunrise saat matahari terbit, dan at the moment. Oke, dan berikutnya kita bisa juga terapkan ini di holidays without the word day. Perbedaannya tadi di on dia pakai day, kalau ini dia tidak pakai day. Contohnya at Christmas saat Natal, and at Easter saat Paskah. Yang terakhir kita bisa gunakan di miscellaneous atau beraneka ragam atau macam-macam tadi. Contohnya at night di malam hari. Jadi penggunanya seperti itu. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and share. Jangan lupa di subscribe.